Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas latihan soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD halaman 62. Sebelum masuk pembahasannya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Soal nomor 1, sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Nah, di sini diketahui waktunya yaitu 2 jam dan kecepatannya yaitu 55 km per jam. Yang ditanyakan ialah jarak tempuh atau S. Ingat, rumus mencari jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Berarti S sama dengan V dikali T. 55 km per jam dikali 2 jam. Satuan jamnya dapat kita sederhanakan, berarti tinggal kita hitung 55 km dikali 2. Hasilnya yaitu 110 km. Jadi jarak tempuh sepeda motor tersebut adalah 110 km. Soal nomor 2, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Nah, diketahui waktunya yaitu 3 jam dan kecepatannya yaitu 80 km per jam. Yang ditanyakan ialah jarak tempuh atau S. Nah, berarti S sama dengan V dikali T. 80 km per jam dikali 3 jam. Satuan jamnya dapat kita sederhanakan, berarti tinggal 80 km dikali 3. Hasilnya 240 km. Jadi, jarak tempuh mobil tersebut adalah 240 km. Soal nomor 3, Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nah, diketahui kecepatannya yaitu 70 km per jam dan waktunya yaitu 2,5 jam. Yang ditanyakan ialah jarak. Sekarang kita cari ya. Jaraknya berarti S sama dengan V dikali T. 70 km per jam dikali 2,5 jam. Satuan jamnya berarti hilang, tinggal kita hitung 70 km dikali 2,5. Hasilnya yaitu 175 km. Nah, jadi jarak kedua kota tersebut adalah 175 km. Soal nomor 4, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pada pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Nah, diketahui kecepatannya yaitu 20 km per jam. Kemudian waktunya berarti waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat, yaitu pukul 6:25 dikurangi pukul 6:10. Ketemunya yaitu 15 menit. Nah, karena satuan waktunya belum sama, berarti harus kita rubah menjadi satuan jam. 15 menit itu sama saja dengan 1/4 jam. Nah, yang ditanyakan ialah jarak atau S. Sekarang kita cari ya jaraknya. S sama dengan V dikali T. 20 km per jam dikali 1/4 jam. Nah, satuan jamnya berarti hilang, tinggal kita hitung 20 km dikali 1 yaitu 20, kemudian dibagi 4 yaitu 5. Berarti jaraknya yaitu 5 km. Jadi jarak rumah Ayu ke sekolah adalah 5 km. Soal nomor 5, Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8:30
dan tiba di Kotaki pukul 10:30 menit. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke Kotaki adalah titik-titik kilometer. Diketahui kecepatannya yaitu 55 km per jam. Nah, waktunya berarti kita hitung dulu. Waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Pukul 10:30 menit dikurangi pukul 8:30 menit. Ketemunya yaitu 2 jam. Nah, yang ditanyakan ialah jarak atau S. Kita cari jaraknya berarti S sama dengan V dikali T. 55 km per jam dikali 2 jam. Satuan jamnya kita hilangkan, berarti 55 km dikali 2, hasilnya yaitu 110 km. Jadi jarak kota P ke Kotaki adalah 110 km. Soal nomor 6, sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11:30 menit. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Diketahui kecepatannya yaitu 60 km per jam. Waktunya di sini kita hitung dulu ya. Waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Pukul 11:30 menit dikurangi pukul 9. Nah, ketemunya yaitu 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit itu sama saja dengan 2,5 jam. Nah, yang ditanyakan ialah jaraknya. Berarti S sama dengan V dikali T. 60 km per jam dikali 2,5 jam. Di sini satuan jamnya dapat kita sederhanakan. Tinggal kita hitung 60 km dikali 2,5. Hasilnya yaitu 150 km. Jadi jarak kota M ke kota N adalah 150 km. Soal nomor 7, Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang, Kota Baru, menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Nah, diketahui kecepatannya 96 km per jam dan waktunya 210 menit. Di sini satuan waktunya belum sama ya, berarti harus kita samakan. Dari menit kita rubah menjadi jam. 210 menit jika dirubah menjadi jam berarti 210 per 60. Nah, selanjutnya kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 30. 210 kita bagi 30 dan 60 juga kita bagi dengan 30. Ketemunya yaitu 7 per 2 jam. Berarti waktunya yaitu 7 per 2 jam. Yang ditanyakan ialah jaraknya. Sekarang kita cari S sama dengan V dikali T. 96 km per jam dikali 7 per 2 jam. Satuan jamnya dapat kita sederhanakan. Selanjutnya kita hitung 96 dibagi 2, ketemunya 48. Berarti 48 km dikali 7, hasilnya 336 km. Jadi jarak yang ditempuh Siti adalah 336 km. Soal nomor 8, Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata, Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Ketahui kecepatannya 120 km per jam dan waktunya 15 menit. Di sini satuan waktunya belum sama, berarti harus kita samakan ya. 15 menit kita rubah menjadi satuan jam. 15 menit itu sama saja dengan 1 per 4 jam. Yang ditanyakan ialah jaraknya. Kemudian S sama dengan V dikali T. 120 km per jam dikali 1 per 4 jam. Satuan jamnya dapat kita sederhanakan, berarti
120 dikali 1/4, hasilnya 30 km. Jadi, jarak kedua pulau adalah 30 km. Soal nomor 9, perjalanan mengendarai sepeda motor dari Desa Sumberalit ke Desa Sumberagung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Diketahui, kecepatannya 45 km per jam, waktunya 12 menit. Kita rubah dulu ya, dari menit ke jam. Berarti 12/60, kita sederhanakan hasilnya 1/5 jam. Nah, selanjutnya kita cari jaraknya. S sama dengan V dikali T. 45 km per jam dikali 1/5 jam. Satuan jamnya kita sederhanakan, berarti 45 dikali 1 kemudian dibagi 5. Hasilnya yaitu 9 km. Jadi, jarak kedua desa adalah 9 km. Soal nomor 10, Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat terbang? Diketahui, kecepatannya 800 km per jam dan waktunya 1 jam. Nah, karena satuannya sudah sama, langsung saja kita hitung. Jaraknya berarti S sama dengan V dikali T. 800 km per jam dikali 1 jam. Satuan jamnya kita sederhanakan, berarti tinggal 800 km dikali 1, hasilnya yaitu 800 km. Jadi, jarak tempuh pesawat terbang adalah 800 km. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Untuk pembahasan berikutnya akan kakak sambung pada video selanjutnya. Terima kasih.